Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farinda Eka Putri dengan NPI 12122000272. Kali ini saya akan membahas tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, etika bisnis berkenaan dengan masalah penilaian terhadap kegiatan dan perilaku atau tindakan bisnis dengan acuan pada kebenaran dan kejujuran dalam berbisnis. Nah, kebenaran yang dimaksud adalah etik standar yang secara umum dapat diterima dan diakui prinsip-prinsipnya, baik oleh masyarakat atau perusahaan maupun individu-individu. Lalu yang kedua, apa itu kode etik yang diperlukan? Ini ada 5 poin. Yang pertama, menjaga keselarasan dan konsistensi. Lalu yang kedua, menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang ketiga, mewujudkan integritas. Yang keempat, menciptakan ketenangan bagi pemilik dan karyawan. Lalu yang kelima, mengangkat harkat perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab kepada siapa saja. Ini ada 5, yaitu pelanggan, karyawan, investor, kreditor, dan juga lingkungan. Oke teman-teman, sebelumnya teman-teman pernah nggak mendengar istilah tentang CSR? Nah, apa sih itu CSR? Jadi, CSR adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. CSR dilakukan karena yang pertama, menurunnya gangguan sosial yang sering terjadi akibat pencemaran lingkungan, bahkan dapat menumbuh kembangkan dukungan atau pembelaan masyarakat setempat. Lalu yang kedua, terjaminnya pasokan bahan baku secara berkelanjutan untuk jangka panjang. Yang ketiga, tambahan keuntungan dari unit bisnis baru yang semula merupakan kegiatan CSR yang dirancang oleh korporat. Lalu 5 pilar dalam kegiatan CSR. Yang pertama, pengembangan SDM di lingkungan internal maupun eksternal. Lalu yang kedua, penguatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan rasional antara korporasi dan lingkungan sosialnya yang tidak dikelola dengan baik sering mengundang kerentanan konflik. Yang keempat, perbaikan tata kelola perusahaan yang baik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu pelestarian lingkungan, baik lingkungan fisik, sosial, serta budaya. Lalu manfaat CSR dibagi menjadi 2, yaitu bagi perusahaan dan juga masyarakat. Nah, untuk yang manfaat CSR bagi perusahaan, yang pertama meningkatkan citra perusahaan, lalu yang kedua mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain, yang ketiga memperkuat brand atau merek perusahaan di mata masyarakat, lalu yang keempat membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya, dan terakhir yang kelima memberikan inovasi bagi perusahaan. Lalu manfaat CSR bagi masyarakat, yang pertama, meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan. Yang kedua, adanya beasiswa untuk anak-anak tidak mampu di daerah tersebut. Lalu yang ketiga, meningkatnya pemeliharaan fasilitas umum. Yang keempat, adanya pembangunan desa atau fasilitas masyarakat yang bersifat sosial dan berguna untuk masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang berada di sekitar perusahaan tersebut berada. Sekian apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk para pendengar dan juga teman-teman sekalian. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.